Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan anak jalanan, tapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Jadi berbeda dengan video-video sebelumnya di mana kita membahas isu-isu aktual gitu ya. Jadi mulai video ini akan ada video seperti serial perkuliahan atau serial pembelajaran yang akan saya buat untuk mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Jadi nanti akan ada 14 video terkait dengan perbandingan hukum tata negara sesuai dengan jumlah pertemuan di perkuliahan di Fakultas Hukum gitu. Jadi serial pembelajaran kita pada kesempatan ini terkait dengan perbandingan hukum tata negara. Jadi untuk video pertama ini akan kita bahas itu terkait dengan tinjauan umum perbandingan hukum tata negara. Jadi akan kita melihat apa itu perbandingan hukum, apa itu perbandingan hukum tata negara, dan apa fungsi dari perbandingan hukum tata negara itu sendiri gitu ya. Yang pertama adalah pengertian perbandingan hukum. Jadi ada beberapa ahli hukum yang menjelaskan atau memberikan pendapatnya terkait dengan pengertian dari perbandingan hukum itu sendiri. Ada yang pertama itu ada Levi Ullman. Dia menyatakan bahwasanya perbandingan hukum itu adalah cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya untuk membentuk hubungan erat yang tersusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara. Itu pendapat dari Levi Ullman. Kemudian pendapat dari Holland, dia menyatakan bahwasanya metode perbandingan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah. Jadi metode perbandingan itu dia memberikan perhatian mengenai persamaan dan atau perbedaan gitu ya. Kemudian ada Julius Stone, dia menyatakan bahwasanya perbandingan hukum mencoba untuk melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda dalam sistem hukum atau untuk mencari inti kesamaan dari seluruh sistem hukum. Ya agak mirip-mirip ya. Jadi dia untuk melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda dalam sistem hukum. Kemudian ada pendapat dari Reinstein gitu ya. Bahwasanya perbandingan hukum itu ialah pemaparan berbagai hal mengenai cara memperlakukan hukum secara ilmiah dengan cara pengklasifikasian secara khusus atau deskripsi analitik dari teknik penggunaan satu atau lebih sistem hukum. Jadi yang dibandingkan itu bisa satu atau lebih dari sistem hukum. Kemudian ada pendapat lain gitu ya. Ada pendapat dari Bartolomeu. Dia menyatakan bahwasanya perbandingan hukum merupakan metode studi dengan jalan mana dua atau lebih sistem hukum, konsep, lembaga atau prinsip diteliti dengan pengamatan guna mengetahui secara pasti mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan di antaranya. Tetap sama juga, jadi intinya itu adalah mencari persamaan dan perbedaan-perbedaan. Kemudian ada Henry Main. Dia mengatakan bahwasanya fungsi utama dari perbandingan hukum yaitu untuk memfasilitasi pembuatan peraturan perundang-undangan dan praktik perbaikan hukum. Kemudian dari Salmon, dia mengatakan bahwasanya perbandingan hukum merupakan studi mengenai persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berbeda. Kemudian ada Bourgeois menyatakan bahwasanya perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum pada bermacam-macam mata kuliah hukum. Jadi dari beberapa pengertian ini dapat kita simpulkan bahwasanya perbandingan hukum itu adalah untuk mencari persamaan dan perbedaan baik dalam satu sistem hukum maupun dari beberapa sistem hukum. Kemudian perbandingan ini kalau kita lihat dari kajian penelitian gitu ya, khususnya kalau dalam penelitian hukum, perbandingan ini merupakan suatu pendekatan dalam penelitian gitu ya.
Jadi dalam kajian penelitian, perbandingan merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan komparatif atau perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Jadi sama juga gitu ya dalam penelitian ada yang namanya metode komparatif atau metode perbandingan. Jadi untuk mencari persamaan dan perbedaan satu negara dengan negara lain, misalnya undang-undangnya seperti itu ya. Kalau saya dulu pernah membandingkan terkait dengan judicial review antara Indonesia dan Amerika Serikat gitu. Itu sebagai contoh gitu. Jadi kita bandingkan antara satu negara dengan negara lain atau satu negara dengan lebih dari satu negara lain gitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya fungsi dari perbandingan itu adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbedaannya saja gitu ya. Jadi kemudian itu dievaluasi apa yang menyebabkan persamaan dan perbedaan itu, sehingga misalnya kalau ada hal-hal yang baik dari satu sistem hukum ataupun dari satu negara bisa diteliti lebih lanjut apakah itu dapat diterapkan di negara kita gitu ya. Itu maksud dari perbandingan. Kemudian tujuan metode perbandingan ini pada pokoknya ada dua, yaitu yang pertama untuk membandingkan dua atau lebih konstitusi-konstitusi berbagai negara guna menemukan prinsip-prinsip pokok hukum tata negara, dan yang kedua untuk membandingkan satu konstitusi yang ditelaah dengan konstitusi lain atau konstitusi-konstitusi negara-negara lain guna memahami lebih mendalam konstitusi yang ditelaah. Nah, ini jadi sudah lebih spesifik gitu ya. Jadi ini tujuan dari perbandingan hukum tata negara. Jadi yang kita bandingkan itu adalah konstitusi dari berbagai negara guna memahami lebih mendalam dengan konstitusi yang ditelaah gitu. Jadi selain kalau sudah namanya perbandingan hukum tata negara, itu sudah menjadi salah satu cabang ilmu di dalam hukum tata negara gitu ya. Jadi kalau kita sudah menyebutkan istilah perbandingan hukum tata negara, dia adalah suatu cabang ilmu hukum tata negara yang menggunakan metode perbandingan yang berusaha membanding-bandingkan satu atau beberapa aspek hukum tata negara dari dua negara atau lebih dengan tujuan memperoleh penjelasan mengenai satu hal tertentu atau untuk mencari jalan keluar tentang satu hal tertentu. Nah, jadi itu tujuan atau istilah dari perbandingan hukum tata negara, ya dia sama, yaitu untuk mencari persamaan dan perbedaan antara satu atau beberapa aspek hukum tata negara. Jadi dalam mata kuliah perbandingan hukum tata negara ini dia dilakukan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan terkait dengan beberapa aspek hukum atau satu aspek hukum tata negara dari dua negara atau lebih. Bisa dua negara, bisa lebih. Jadi itu sekedar pengantar di pertemuan pertama ini, apa itu pengertian dari perbandingan hukum tata negara dan apa fungsi dari perbandingan dan kedudukan perbandingan itu dalam penelitian, khususnya penelitian yang terkait dengan hukum tata negara. Jadi untuk pertemuan pertama ini atau video pertama itu saja yang kita bahas, dan untuk pertemuan atau video selanjutnya akan kita lebih spesifik, akan membandingkan beberapa aspek atau satu aspek ketatanegaraan, dan mungkin nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perbandingan konstitusi di beberapa negara. Jadi tetap di channel Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tapi si ahli yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.